Shan Xiangyi, surat penerimaanmu sudah datang Universitas Qingbei. Aku benar-benar diterima di Qingbei ya. Mama Jianian, aku diterima di universitas. Apa yang heboh-heboh? Ini ngapain? Kak, aku diterima di akademi, Mama rayain aku. Makan-makan. Tunang, yang jatuh aku makan, yang bersih kamu makan. Universitas apa sih? Seneng banget. Mama, ini Qingbei, universitas terbaik. Bukan cuma itu, jurusan andalannya lagi. Ini butuh banyak uang kan? Mama, negara ada bantuan untuk mahasiswa miskin, lagi pula. Aku dan Jianian. Bukannya masing-masing punya tabungan di kamu. Iya, aku ambil. Untuk kakak. 100.000, Jianian. Kok kamu punya uang segitu banyak? Aku kan kerja bertahun-tahun, seharusnya juga lumayan. Itu aku simpan deposito. Hehehe, makan-makan. Lalu uang kuliahku gimana? Kan ada paman yang mau bantu, minta sama dia. Kalian makan saja. Kak, makan dong. Dasar anak perempuan, ngapain kuliah? Kamu ngapain? Nyuri uang ya? Uangku mana? Uang Jianian, kamu yang transfer ya? Iya, mau apa? Aku kasih tahu sekarang. Kuliah ini tidak mungkin kuizinkan. Lucu banget, pilih kasih, nyuri uang anak perempuan. Malu-maluin. Aduh, tolong, aku punya anak. Dasar anak durhaka, gak bisa hidup, ribut apa? Kamu datang pas, nilain deh, anak perempuan. Ngapain kuliah? Apa? Kamu masih mimpi kuliah? Aduh, aku bilang Shen Xiangyi. Kamu baca buku banyak-banyak, buat apa? Ujung-ujungnya. Tetap harus melahirkan anak laki-laki. Apa kamu mau jadi ayam yang tidak bertelur? Iya, kamu mau kuliah. Uang kuliah adikmu di akademi, siapa yang bayar? Mahar nikah nanti dari mana? Shen Xiangyi jangan egois. Mama, aku dengar, kenapa kamu ambil uang kakak? Kamu tahu apa? Dia pura-pura, tipu uang. Pengen kabur? Aku juga gak punya uang, cari sendiri. Pamanmu itu mau pergi. Aku sudah dewasa, mana enak minta uang lagi darinya. Malu jah? Pokoknya kamu sudah dewasa. Banyak cara cari uang. Dasar anak perempuan. Halo siang-siang. Xiangyi, di sini banyak banget. Lowongan kerja part-time liburan, mau coba dateng. Sekalian kita bisa saling jaga. Beneran, siang-siang yang baik. Aku lagi pusing gak ada uang buat bayar uang kuliah. Kapan bayar sewa? Sudah ada yang mau bayarin sewa, kasih waktu beberapa hari lagi. Tolong jemput seseorang di stasiun buat aku. Si kampungan udah pergi. Siang-siang kakimu kenapa? Ke Silio. Siang-siang tunggu bentar, aku mau pipis. Tolong jagain sebentar, aku buruan. Dasar pemalas, banyak alasan. Permisi, dari desa Simin? Nona Shen Xiangyi Shen? Iya, saya. Bagus. Pak Lu suruh saya jemput kamu. Yang danain sekolahmu, paman itu. Itu Shen.
Cepetan naik sini. Mana orangnya? Hello Nona Shen. Pamelu. Saya sudah terima suratmu, akan segera atur orang. Buat sewakan rumah buatmu. Aku gak bisa tinggal di sini. Aku baru dari desa, waktu turun gunung kakiku kesleo. Gak ada keluarga di sini. Agak takut. Baiklah, tapi lantai 3 area pribadi saya. Kamu tidak boleh masuk. Gak apa-apa Paman Lu, ini pertama kalinya aku punya kamar sendiri, aku sudah sangat bersyukur. Soal kerja, besok lapor ke lu grup, ikut prosedur. Jangan telat. Siang-siang. Apa sih? Aku masih tidur. Siang-siang kamu kemana? Aku dinas beberapa hari. Oh iya, tolong bayarin sewa gewe. Tenang, udah aku bayar. Ya udah tidur lagi, aku masih interview, dadah. Halo, saya datang untuk interview. Kamu tidak lolos. Kenapa? Grup Lu adalah perusahaan top internasional. Yang masuk sini adalah orang-orang elit, kamu orang desa pantas? Cepat pergi. Apa salahnya orang desa? Perusahaan elit punya orang seperti kamu yang diskriminasi daerah. Justru menurunkan kelas, aku juga tidak mau datang. Tunggu. Nona Shen, maaf, saya buta. Anggap saja tadi saya kentut, Anda datang untuk interview. Sekretaris direktur ya? Selamat, Anda lolos. Amanda, ini sekretaris direktur baru. Shen Xiangyi. Kampungan banget sih, bagian HRD kenapa sih? Kenapa orang kampung juga direkrut? Kampungan, Amanda. Begini caramu menyambut orang baru? Shen Xiangyi, dia adalah... Dia adalah sekretaris pribadiku, kamu menghinanya. Sama saja menghina aku. Maaf, Pak Lu. Cepat bantu dia mengenal pekerjaan. Shen Xiangyi mana? Kok tiba-tiba ada yang nama sama? Maaf Pak Lu. Nona Shen Xiangyi Ketaduran. Kalau tidak, saya pecat yang baru ini dulu. Shen Xiangyi, kamu santai ya? Tidak juga, Kak Amanda, kan Anda belum kasih saya tugas. Salahku tidak kasih tugas ya? Baik. Hari ini rapat seluruh sekretaris, dalam 15 menit. Catat kesukaan semua orang, belikan kopi. 15 menit. Kak Amanda, ini sudah sore. Lebih baik tidak usah minum, nanti susah tidur. Kayaknya kamu tidak berani ya? Iya juga, orang kampung seperti kamu. Jarang ke kota, belum pernah juga. Pergi ke kedai kopi. Pergi ke kedai kopi, hebat apa? Aku juga pernah menanam padi. Hah? Tahu tidak padi awal panen bulan apa? Padi akhir tanam bulan apa? Tahu tidak cara bedakan rumput liar dengan bibit padi? Kamu tidak tahu, kamu hanya tahu makan. Kamu. Sayangnya ini dunia kerja, kalau hari ini kamu tidak pergi. Aku punya banyak cara untuk menyusahkanmu, sampai kamu pergi sendiri. Kamu masih punya 14 menit. Apa yang ingin diminum semuanya? Xiao Shen siap membantumu. Segelas karamel macchiato, terima kasih. Cappuccino. Dan satu lagi latte, tanpa gula, terima kasih. Oke. Oke. Latte latte. Oke. Shen Xiangyi, kamu masih punya 10 menit. 10 menit. Sudahlah, aku rasa cukup menarik.
Dari begitu banyak orang baru, hanya dia satu-satunya yang berani melawan Amanda. Maaf, permisi. Maaf. Pasti ada yang mengunci pintu di dalam, tidak bermoral. Lulu Zong, Ganteng, ganteng. Shen Xiangyi. Kamu tidak boleh punya pikiran apapun, kamu harus sangat jelas. Lu Zong, pria di kota kalian semuanya percaya diri seperti ini? Kamu mengejekku. Aku tidak berani. Kenapa hanya ada satu gelas ini, dibawa sendiri? Oh, karena selain Manda Jie, semuanya minum yang dingin. Aku khawatir jika dicampur, akan memengaruhi rasanya. Lift sudah sampai. Anda bos, silakan duluan. Shen Xiangyi belum kembali? Parang gejenya. Sudahlah, aku bantu kamu saja. Ya ampun. Lu Zong, maaf, aku akan membersihkannya. Tidak perlu, aku ganti baju, ikut aku. Kamu harus berdiri di situ. Maaf Lu Zong, tapi ini toilet pria loh. Sekarang kamu senang? Kamu tidak bisa mendekat? Maaf Lu Zong, tapi aku tidak bisa mendekatimu. Kenapa? Aku takut lagi dianggap menggoda kamu. Aku tidak ingin dipecat. Sekarang kamu membuatku berdiri di sini, baru akan dipecat. Sudah selesai? Paman Lu, kamu sudah kembali. Aku sudah masakkanmu sup jamur putih. Hari ini interview, kamu masih bisa ketiduran. Maaf, Paman Lu. Bisa kasih aku kesempatan lagi? Nggak perlu. Hari ini HRD merekrut seseorang yang namanya sama persis denganmu. Paman Lu, jangan-jangan cewek itu sengaja cari celah. Aku rasa dia bukan orang baik. Dulu waktu berkirim surat denganmu, aku pikir kamu polos dan baik hati. Sekarang malah membicarakan orang lain. Aku jauh lebih tua darimu. Apa yang ada di pikiranmu? Aku tahu persis. Jangan pakai bajuku lagi. Pak Lu, tentang Nona Shen Xiangyi. Aku harus ke sana. Mungkin perlu ganti orang untuk acara makan malam nanti. Saya yang mengantar Anda. Namanya sama, tapi kok beda banget ya? Pak Lu APA? Nggak apa-apa. Katanya mau ganti supir? Kalau gitu Shen Xiangyi saja. Pak Lu ini. Pak Lu, aku bawakan. Aduh, enak ya jadi bos, pulang cepat begini. Saya taruh di sini ya. Ini bukan suratku untuk Om. Shen Xiangyi, kamu ngapain? Kak Amanda, Kayaknya kamu mau mencuri ya? Orang desa emang suka mencuri-curi. Suka iseng-iseng nyolong. Kak Amanda, apa Pak Lu selama ini
membiayai mahasiswi? Sepertinya ayah. Tapi apa hubungannya denganmu? Jangan macam-macam. Pak Lu itu sudah punya pacar. Apa? Dia punya pacar? Ngapain sih? Aku sebentar lagi jadi nyonya bos. Dia perempuan pertama yang dibawa ke Istana Langyu. Kamu melamun apa? Malam ini kamu yang antar Pak Lu. Kenapa aku? Masih nggak mau? Kalau bukan karena dipilih Pak Lu, kamu pikir dapat giliran. Pak Lu ternyata punya pacar. Siang-siang. Akhirnya kamu nelpon balik. Belum pulang kerja? Belum. Di kota memang gajinya lebih besar, tapi lebih susah daripada di desa. Aku tebak kamu nggak sendirian kan? Bukan, bosku juga ada di sini. Benarkah? Kalau begitu kamu harus hati-hati. Hati-hati apa? Hati-hati sampai nyonya bos tahu kamu menggoda suaminya, menghukummu. Mana mungkin, siapapun yang kusukai, aku tidak akan menyukai bosku. Kapitalis anjing ini, baru beberapa hari aku datang, dia sudah menindasku. Untungnya itu hanya mantan atasan, bosku sekarang. Tampan lagi baik hati, sempurna banget. Aku tidak bicara dulu. Pak Lu. Kebetulan sekali. Ini bukan pekerjaan pertama Sekretaris Shen? Sudah ada mantan atasan? Pak Lu, kamu mabuk ya, sampai berhalusinasi. Aku akan belikan kamu air, kamu naik mobil dulu. Wah, ini bukan sekretaris kecil Pak Lu? Sekretaris Shen memang cantik, biar kami berdua. Memuaskanmu ya, hahaha. Kamu mau apa sih? Sekretaris Shen sangat pemalu, kebetulan aku suka. Tipe seperti kamu, hahaha. Jangan sentuh aku. Siapa yang berani memukulku? Pak Lu. Dua bos, kerjasama hari ini dibatalkan. Kenapa Pak Lu? Orang yang berpikir dengan alat kelamin, pantas bekerja sama dengan grup Lu? Pak Lu, kenapa kamu mau membela karyawan kecil seperti aku? Mengorbankan kerjasama sepenting ini. Kamu adalah orangku, tentu harus dilindungi. Lagi pula, memukul anjing pun harus lihat tuannya. Kamu ngebut begitu, punya SIM nggak? Tentu punya. Traktor dan mesin panen di desa, semuanya aku yang nyetir. Jangan meremehkan kami orang desa. Itu memang hebat. Shen Xiangyi, kamu ini balas budi dengan kejahatan. Pak Lu, bersihkan mulutmu. Aku di desa pernah menyembelih babi. Lu Huaichuan, malam ini aku akan memasak nasi mentah menjadi nasi matang. Aduh, Pak Lu, kamu makan apa sih? Berat banget. Sayal, Shen Xiangyi, kamu ngapain? Tenang, tenang. Pak Lu, kalau begitu aku pergi dulu. Bantu aku kembali ke kamar. Susah sekali dilayani. Kamu bilang, paman tampan yang baik-baik. Kenapa mulutnya begitu kasar? Entah bagaimana rasanya.
Guru, sepertinya kamu terjebak. Tidak bisa, terlalu menyeramkan. Shen Xiangyi, ada apa? Maaf, Tuan Lu, aku tidak sengaja. Shen Xiangyi, kamu tamat. Hai, Xiangyi, kenapa kamu terlambat lama sekali hari ini? itu, aku semalam menginap di rumah teman. Rumahnya cukup jauh, membuatku harus berdesak-desakan di kereta. Sampai tasku rusak. Oh begitu. Kalau besok libur, mau main bersama? Tidak usahlah, aku sudah ada yang ingin kujadwalkan. Ada kabar baru? Siapa? Ganteng tidak? Shen Xiangyi, datang ke kantorku. Kamu sebentar. Maaf, Tuan Lu, aku tidak sengaja. Anda orang besar, aku sangat butuh pekerjaan ini. Apa-apaan ini? Anda tidak akan memecatku karena kejadian semalam? Semalam kita tidak terjadi apa-apa. Ya, semalam setelah mengantarmu, aku langsung pulang. Ngomong-ngomong, sebentar temani aku memilih hadiah. Ah, sekarang? Wah, Tuan Lu, ini model terbaru toko kami. Mau dicoba untuk pacar Anda? Dia bukan pacarku, dia sekretariku. Kamu suka? Untukmu. aku bukan pacarmu. Aku hanya sekretarimu. Jangan salah paham. Sebagai sekretariku, datang kerja dengan tas compang-camping. Memalukan aku. Tidak apa-apa, lagi pula tasku ini masih bisa dipakai setelah dijahit. Maksudmu, aku membuatmu malu? Bagaimana menurutmu? Lalu kenapa kau menyuruhku menemanimu memilih hadiah? Tidak takut seleraku jelek? Pintar juga. Jadi aku memutuskan untuk memilih sendiri. Ini, dan ini, itu. Bungkus semuanya. Baik, Tuan Lu. Tuan Lu, totalnya 580.000. Ayo, aku antar kamu pulang. Tidak usah buru-buru, Tuan Lu. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan. Tuan Lu, bisa tolong buatkan surat pernyataan hibah? Apa katamu? Lihat, tas-tasmu ini harganya ratusan ribu. Kalau suatu hari nanti, kamu marah padaku dan minta aku kembalikan uangnya, gimana? Masa kamu nggak bantu buatkan surat pernyataan? Shen Xiangyi, aku sekarang. Sangat ingin kamu kembalikan uangnya. Kakak. Jianian, Luzong kamu pulang dulu aja. Jianian. Jianian, kamu kok di sini? Kak, aku sengaja cari kamu. Dulu kan mama ambil uangmu. Buat bayar uang sekolahku. Aku baru dapat penghasilan. Mau balikin ke kamu. Wah, udah bisa cari uang sendiri. Kakak kelihatannya hidupnya wajah. Tas-tas ini bosku, dia merasa aku mempermalukannya. Tahu. Dikasih sponsor, masuk keuangan perusahaan. Oh Cicil, ngomong-ngomong. Kapan-kapan kamu, sama siang-siang. Kita kumpul-kumpul yuk. Malam ini udah malam, kalau besok kamu ada waktu. Telepon dia dong. Besok bosku pergi dinas, aku harus ngantarin hadiah buat dia. Kayaknya nggak sempat. Ya udah. Punya uang jadi semena-mena. Padahal itu hasil eksploitasi aku. Bu, saya diutus Luzong untuk mengantarkan baju untuk Anda.
Aneh. Apa aku salah dengar? Ada apa, Jiangyan? Kak, siang-siang kok. Nggak angkat teleponku ya? Jangan-jangan dia kenapa-napa. Shen Xiangyi, kamu benar-benar pembawa sial. Ada apa sih nelpon aku tiba-tiba? Kamu habis makan siu? Ada urusan, cepat bilang. Kamu ada waktu hari ini? Aku, kamu, sama kakakku. Malam ini kumpul-kumpul yuk. Oak. Shen Xiangyi ya, Shen Xiangyi. Dari kecil sampai besar, kamu selalu jadikan aku sebagai pelengkap. Kali ini, aku nggak akan biarkan kamu mencuri perhatian lagi. Aku kasih tahu, bosku lucu banget. Jangan lihat dia kelihatan. Sopan-sopan, suka beramal juga. Begitu buka mulut, langsung bikin orang kesel. Kak, kok aku rasa kehidupanmu sekarang? Semua tentang bosmu. Apa iya? Ayo dong. Kayaknya sih iya. Wah, ada cewek cantik nih. Bajunya kayak sama kayak yang bos aku. Kasih ke pacarnya, persis banget. Itu baju mahal loh. Iya bener nggak murah, pacar aku yang beli. Siang-siang. Kakimu kenapa? Urusan lo apa? Kaget banget ya? Nggak kenal aku lagi? Shen Xiangyi. Siang-siang. Kamu ini. Perubahannya gede banget. Kenapa? Idija? Pengen aku gemukin biar lo bisa nunjukin diri lagi? Nggak kok siang-siang. Aku kan lihat kamu dateng, pas makanannya baru diantar semua. Pura-pura apa sih? Siang-siang. Apa kamu salah paham sama aku? Salah paham? Dari kecil, kelakuan licik kamu. Pakai aku buat pijakan buat nunjukin diri kamu hebat. Itu udah sering banget. Shen, lo ngomong apa sih? Kakakku ngapain sampai lo? Kalau bukan karena kita bertiga. Dari satu desa, kau pikir kakakku mau ngurusin lo? Nggak mau ya udah, lagian sekarang aku udah setengah kaki. Masuk keluarga kaya, udah beda jalan sama kalian berdua. Kampungan dari desa ini. Kita pisah jalan aja, jangan saling ngurusin. Jangan pedulin dia, biarin pergi. Ngapain liatin aku? Cepetan kejar. Qu'est-ce qui vit kolong ue mansion? Nok kai kokimu pincong? Siang-siang. Siang. Kak, naik mobil yuk. Kapan punya mobil? Nanti aku jelasin. Cepetan naik. Kayaknya mesinnya mati. Terus gimana? Mobilnya udah hampir nggak kelihatan. Aku turun lihat dulu. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Jangan. Hmm. Siang-siang blokir aku. Telepon juga nggak diangkat, gimana kalau dia kenapa-napa? Kak, nggak kamu pedulin dia. Dia nggak tahu terima kasih. Udah kayak hati keledai. Ngomong apa sih? Dia kan kakakmu, penyelamat nyawaku. Kak sebenarnya, hati-hati. Kakak, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Bukankah itu Shen Xiangyi? Sudah larut malam, ngapain di sini? Di depan ada hutan kecil, setiap malam banyak pasangan. Mencari sensasi di sana, hei. Putar balik. Oh, Tidak apa-apa, Jianian. Syukurlah.
Bos Lu. Ya, mobil kelas ini rusak itu wajar. Tidak seperti mobilku, tidak pernah rusak. Bos Lu, kamu sengaja datang untuk pamer, ya? Bukan, aku sengaja datang untuk mencarimu. Mencariku? Proposal acara peluncuran produk barumu bermasalah. Kapitalis brengsek, cuma bisa mengeksploitasi aku. Aku dengar. Bos Lu, proposal acara peluncuran produk baruku. Apa sebenarnya masalahnya? Proposal tidak masalah, kehidupan pribadi Sekretaris Shen yang bermasalah. Bos Lu, aku ini orangnya kalau mabuk kurang baik. Kalau kebanyakan minum mudah berbuat hal bodoh, tapi aku benar-benar tidak sengaja. Tolonglah. Jadi kalau kamu mabuk, suka aja orang masuk hutan kecil, ya? Hutan kecil, kamu tidak berpikir aku dan... Bos Lu, tidak baik, Nona Shen sakit perut. Tidak tahan, cepat pergi lihat. Jangan pergi, dengar tidak? Jangan pergi, HMPH. Di satu sisi peduli padaku, di sisi lain peduli pacamu. Apa-apaan sih? Tidak apa-apa, mungkin kedinginan, minum obat diare saja. Kamu istirahat yang baik. Paman Lu. Paman Lu, terima kasih. Aku hanya anak desa, di rumah masih ada adik laki-laki. Sejak kecil hidup dalam suasana yang lebih mementingkan anak laki-laki. Ini pertama kalinya ada orang yang begitu peduli padaku. Dokter bilang, kamu tidak apa-apa, jangan sembarangan makan lagi. Paman Lu, bisakah kamu tidak mencari sekretaris itu? Kamu sampai tega meninggalkanku demi sekretaris itu? Shen Xiangyi, perhatikan cara bicara. Padaku. Kalau aku tahu sejak awal kamu licik seperti ini, aku tidak akan membantumu sekolah. Dan, jangan pikir aku tidak tahu, malam itu kamu yang berbuat jahat. Bos Lu, Sekretaris Shen sudah pergi. Shen Xiangyi, kamu lagi. Pak Lu, ini yang dibuat oleh Sekretaris Shen. Saya akan segera membuat ulang. Dia melakukannya dengan sangat baik, seorang mahasiswa dengan kemampuan seperti ini. Bakatnya luar biasa, kamu harus membimbingnya dengan baik. Baik, Pak Lu. Untuk peluncuran bulan depan, gunakan perencanaannya. Pak Lu, tapi sebelumnya selalu menggunakan saya. Yang terbaik yang menang, kenapa harus mendengarkanmu? Pak Lu, saya tidak bermaksud begitu. Sudah, pergilah. Pembawa acara peluncuran produk baru tetap kamu. Penjualan kami saat ini adalah 3,812 juta yuan. Perkiraan kuartal berikutnya seharusnya 48 juta. Kakak Amanda. Kamu salah. Data percobaan produk baru kita seharusnya 5. Sekarang dekat dengan Pak Lu, jadi beda ya. Sekarang mulai. Mencari kesalahan saya, langkah selanjutnya, apakah harus menggeser saya? Dari posisi sekretaris kepala. Kamu salah paham, Kak Amanda. Kamu tadi memang. Kakak Amanda. Kakak Amanda, kamu haus ya? Kakak Amanda, saya sudah menyiapkan teh lemon untuk melembutkan tenggorokan. Ini baru benar. Shen Xiangyi. Pak Lu, Bagaimana persiapannya? hampir selesai, siap untuk latihan terakhir. Yang datang hari ini adalah mitra penting grup Lu. Tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Tenang saja, Pak Lu. Shen Xiangyi, apa yang kamu berikan padaku? Kakak Amanda, kamu kenapa? Shen Xiangyi, aku biasanya memang ketat padamu, tapi kamu demi naik jabatan. Bahkan memberiku racun. Kakak Amanda, aku tidak, ini semua. Aku beli dari apotek, tidak mungkin ada masalah. Pak Lu, kamu harus membelaku. Pak Lu, aku tidak. Sudah, bawa Amanda ke rumah sakit dulu.
Baik. Lepaskan aku, Pak Lu. Aku tidak bisa ke rumah sakit. Aku sudah mempersiapkan peluncuran ini lama sekali. Shen Xiangyi, perempuan jahat ini. Sekarang aku tidak bisa naik panggung. Sedangkan kamu? Aku tidak, Kak Amanda. Sudah, sebelum semuanya jelas. Tidak ada yang boleh menyalahkan Shen Xiangyi. Pak Lu, bahkan jika bukan Shen Xiangyi yang melakukannya, aku tidak bisa pergi ke rumah sakit. Di seluruh perusahaan, hanya aku yang cocok menjadi pembawa acara ini. Konferensi pers kali ini dibuat berdasarkan perencanaanmu. Kamu saja yang maju. Aku. Bagaimana mungkin aku tidak bisa? Orang yang berbakat paling tidak suka tidak percaya diri. Bagaimana? Kamu tidak percaya pada penilaianku? Kalau begitu aku coba. Bukan, Lugo. Apa yang terjadi? Pembawa Akaremo. Jangan-jangan kabur di menit terakhir? Pak Lu, aku sudah baik-baik saja. Bagaimana kalau aku yang maju? Tidak usah buru-buru, tunggu sebentar. Maaf, aku terlambat. Maaf, aku datang terlambat. Ode, Lu Ye. Perusahaanmu ternyata ada wanita cantik seperti ini, perkenalkan padaku. Dia sudah punya pacar. Siapa? Selamat datang di konferensi pers produk baru Lu Group. Sejak didirikan, Lu Group berkomitmen untuk membuat setiap orang menikmati kehidupan yang lebih baik berkat teknologi. Kirk. Sekarang aku lebih suka gadis ini. Kamu baik-baik saja? Mau cari uang tambahan? Lu Group merasa sangat terhormat bisa berkembang bersama semua orang. Sekali lagi terima kasih atas kedatangan Anda. Terima kasih. Tunggu, sebagai wartawan, aku punya beberapa pertanyaan. Silakan. Aku dengar pembawa acara hari ini. Seharusnya bukan Nona Shen, tapi kamu yang licik. Memberi obat dan merebutnya. Apakah ini benar? Dan, kecilnya CEO Lu Group, Lu Huashuang kamu guda. Dalam hal ini, dia memanjakan dan melindungimu. Ini juga tidak benar, kan? Dari atas ke bawah perusahaanmu. Budayanya begitu buruk, mungkin produkmu juga sama. Lebih percaya rumor daripada Lu Group yang menguasai hampir setengah pasar nasional. Yang fokus membuat produk sendiri, ini tidak bijaksana. Sebagai wartawan, kamu hanya bicara, katanya. Tanpa menyelidiki dan memverifikasi, ini tidak bermoral. Di depan banyak orang, kamu memfitnah aku dan Pak Lu. Tidak jelas, ini melanggar hukum, aku sudah melapor ke polisi. Kamu tunggu saja polisi datang. Kamu juga benci wanita licik seperti ini, kan? Pak Lu, kenapa kamu lihat aku? Kamu hari ini terlihat cantik. Sungguh, Hai, kamu adalah Yao Xiao. kamu mengenal aku? Aku dengar Lu Zong sering menyebutmu, kalian berdua. Saudara seperjuangan sejak kecil. Shen Xiangyi, kapan aku pernah menambahkan? Bagian tengah itu. Tambah Wichat Yu. Boleh. Yo Chen Hao, kamu ngapain? Nggak kelihatan? Aku sedang mencuri orang. Xiang Yi. Lu Huaichuan, berapa gaji yang dia kasih? Aku kasih 2 kali lipat. Aku sekarang. Dia sekarang, gajinya 100.000 sebulan. 100.000. Masih mau mencuri? Xiang Yi, tunggu aku berusaha lebih keras. Aku akan kembali lagi. Punya uang banyak sombong ya? Lu Zong, tadi kamu bercanda kan? Aku tidak pernah mengucapkan sesuatu yang tidak bisa dipenuhi. Sungguh, jadi sekarang gajiku 100.000. Bukan cuma sekolah, aku bahkan bisa beli rumah. Akhirnya aku punya kamar kecil sendiri.
Shen Xiangyi. Kenapa aku selalu merasa kalau kita berdua sudah kenal lama? Itu, Luzong, kamu lapar kan? Untuk merayakan kenaikan gaji, aku traktir kamu makan enak. Ayo, Kamu belum jawab pertanyaanku. ayo dong. Ini yang kamu bilang. Makan enak? Iya Luzong, gaji 100.000 itu. Belum dibayar, jadi cuma bisa traktir ini. Pelit banget sih. Aku bukan kuli. Gak ada daging sama sekali. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Kita memang sudah kenal lama. Sungguh. Tentu saja Luzong. Anda selalu menjadi idola dalam hidupku sejak kecil. Aku sudah bertekad untuk masuk grup Lu. Mengikuti jejak Anda. Baiklah. Saya membuku untuk Anda. Cukup, cukup. Ayo, Pak Lu, minum 1 gelas, ayo. Batuk. Hem, Makan seperti ini. enak, kan? Di mana lab saya? Lab juga bisa direbus? Jeroan sapi. Oh. Di mana jeroan sapi? Pak Lu, minum 1 gelas lagi. Ini masih bisa diminum? Sudahlah, jangan minum lagi. Di mana rumahmu? Aku akan mengantar pulang. Rumahku. Aku. Rumahku di timur laut. Di Sungai Songhua. Apa kalimat selanjutnya, Pak Lu? Beri petunjuk. Jangan kalimat selanjutnya, aku akan mengantarmu pulang. Minumanku belum habis. Shen Xiangyi, kamu benar-benar hebat. Di mana minumannya? Paman. Paman apa? Apakah aku terlihat sangat tua? Oh, aku tahu. Kamu masih belum puas dengan yang terakhir kali, ya? Shen Xiangyi, sebaiknya kamu ingat besok. Omong kosong yang kamu ucapkan. Paman, ikut aku. Sudah bangun. Pak Lu. Apakah kita tadi malam tidak? Bagaimana menurutmu? Apa pendapatmu? Sial, aku baru 18 tahun, bagaimana bisa dimakan oleh sapi tua lagi? Maaf, Pak Lu, aku tidak sengaja. Apa yang kamu pikirkan, Shen Xiangyi? Apakah kita tadi malam tidak? Aku sangat ketakutan. Syukurlah tidak. Pak Lu, mari kita bersiap-siap dan pergi bekerja. Jangan sampai terlambat. Tidak perlu buru-buru, kamu minum banyak tadi malam, makan sarapan dulu. Tidak menyangka kamu cukup perhatian.
Pak Lu. Apakah kamu sudah haid bulan ini? Jangan-jangan belum? Tentu saja sudah. Luzong, kamu mikirin apa? Ayo pergi. Sudah lama tidak datang bulan. Jangan-jangan benar hamil? Guru, kamu kayaknya macet, guru. Guru, aku di sini. Soal ini. Tidak bisa, Shen Xiangyi. Kamu setiap hari mikirin apa sih? Shen Xiangyi yang mana? Aku. Ambil laporan. Baik. Orang yang racuni, sudah ketemu? Aku sudah lihat rekaman, orang itu menyamar, kayaknya. Aku akan tambah orang sekarang. Kamu kok datang lagi? Kalau tidak bisa jadi rekan kerja, jadi teman saja, awalnya mikir. Kasih Viangki kopi. Kasih sekretaris Shen kopi, tapi dia tidak di kantor. Kayaknya pergi ke rumah sakit. Rumah sakit? Dia tidak enak badan? Nggak disebutin, mau aku tanya? Kamu juga tambah WeChat? Urusanmu apa? Kak Lu, kamu mau kemana? Selamat ya, sudah hamil 42 hari. Kamu tidak mau anak ini? Aku. Kalau gitu kamu pulang, diskusi sama suamimu. Aku belum menikah. Kalau gitu anak ini, kamu mau nggak? Kalau nggak, aku atur operasinya. Tentu saja aku mau. Luzong, kamu kok di sini? Bukannya aku sudah. Bukannya kamu bilang ke Yao Chen Hao? Alamatnya salah? Kamu tahu dari mana? Aku nggak kenal sekretarisku. Ayo, aku antar kamu pulang. Tidak enak badannya? Oh, perutku tidak enak, beli obat. Perut tidak enak, masih sering minum kopi dingin. Kamu tahu lagi? Mengerti kebiasaan sehari-hari setiap karyawan adalah kualitas wajib seorang bos yang baik. Luzong, turunkan aku di perumahan depan saja. Terima kasih Luzong. Aku pulang dulu. Baik, Shen Xiangyi. Kalau 2 hari ini kamu benar-benar tidak enak badan, kalau gitu. Kalau begitu, tidak usah kerja. Kalau begitu, minum air hangat saja. Pria polos. Siang-siang, menurutmu ini bisa berhasil? Shen Jianyan, kamu masih laki-laki atau tidak? Kamu. Nanti jangan bilang, aku yang menyuruhmu melakukannya, ya? Jianian, kenapa kamu datang? Bukannya kamu bilang tidak enak badan? Aku khawatir kamu makan makanan pesan antar. Aku pikir, lebih baik aku datang untuk jadi koki buatmu. Kamu baik sekali, Jianian. Entah nanti bakal beruntung siapa yang jadi pacarmu. Xiangyi, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Panggil apa? Tidak sopan. Sudahlah, kebetulan aku juga ada sesuatu untukmu. Kamu duluan saja. Xiangyi, berikan aku kesempatan untuk merawatmu. Shen Jianian, kamu ngomong apa sih? Aku kan kakakmu. Bukan begitu. Sebenarnya aku diadopsi oleh ibu. Setahun setelah ibu melahirkanmu. Saat itulah aku diadopsi. Kamu kan pernah bertanya, mobilku itu beli di mana? Itu dibelikan oleh orang tua kandungku. Antaku, Xiangyi, aku sudah lama menyukaimu.
Meskipun begitu, kamu tetaplah adikku. Xiangyi, bisakah kamu mempertimbangkannya lagi? Ini bukan masalah lama tidaknya pertimbangan, tapi aku hamil. Kapan kamu punya pacar? Aku belum pernah pacaran. Apa? Katakan padaku, siapa bajingan itu? Apa bosmu? Tenang dulu, Jianian. Tidak ada yang menggangguku. Aku yang mengganggu orang lain. Maksudmu apa? Jadi, ya sudahlah, sebagai orang dewasa, wajar saja kalau tidak bisa menahan diri. Tapi itu bukan intinya. Intinya adalah, aku ingin mempertahankan bayi ini. Tapi kamu masih kuliah. Aku tahu. Karena itu aku akan mengajukan cuti kuliah. Tapi kamu tidak bisa jadi ibu tunggal, kan? Kenapa tidak? Kamu kan tahu, aku selalu suka anak-anak. Ini kesempatan yang tepat. Tanpa campur tangan suami atau masalah dengan mertua. Bukankah itu bagus? Baiklah, kalau begitu pertahankan saja. Apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu mendukungmu. Terima kasih, adik. Kamu berencana memberitahu Xiangyi? Tentu saja, bagaimanapun juga, dia adalah penyelamat hidupku. Ibu. Kenapa ibu datang? Ayo bicara di luar. Ada apa? Kamu tinggalkan ibumu, enak-enakan di kota. Takut orang tahu? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Apa yang kubicarakan? Penghasilanmu 100.000 sebulan di kota. Kenapa tidak kirim uang untukku? Ternyata ibu datang untuk minta uang. Apa salahnya aku minta uang? Anak perempuan menghormati ibunya. Itu sudah sewajarnya. Waduh, lucu sekali. Lihat aku bisa cari uang. Baru ingat bilang, sudah sewajarnya. Kenapa sekarang ibu tidak bilang, anak perempuan cuma beban? Tidak perlu baik padanya? Kenapa tidak sebut anak perempuan? Lagi pula pada akhirnya akan menikah dengan orang lain. Masa tua harus bergantung pada Jianian? Oh, aku lupa. Adik itu ibu beli, sekarang dia sudah menemukan orang tua kandungnya, tidak ada yang akan merawat ibu. Baru ingat padaku. Ibu tunggu saja. Aduh, lihatlah semua. Aku membesarkan. Apa ini? Ya Tuhan. Kenapa begitu kejam padaku? Aku nyaris mati. Melahirkan anak durhaka. Suamiku, cepat bawa aku pergi. Shen Xiangyi, ada apa ini? Mana ada yang membawa urusan keluarga ke kantor? Kukira orang desa hanya tidak tahu sopan santun. Tidak menyangka tidak berpendidikan seperti ini. Shen Xiangyi, cepat berikan uang. Suruh ibumu pergi, jangan ganggu kami di sini. Kulihat bagaimana kamu masih bisa betah di perusahaan setelah ini. Ya Tuhan. Direktur Lu, saya akan segera mengantar Ibu Shen pergi. Shen Xiangyi, banyak orang memakimu. Hari ini kamu tidak akan berani tidak memberiku uang. Dimaki bagaimana? Dimaki pun aku tidak kurus. Silakan maki saja. Pokoknya ibu jangan harap dapat sepeser pun dariku. Shen Xiangyi tidak tahu malu. Aku anak ibu, ibu saja tidak tahu malu. Masa aku harus tahu malu? Baik, aku punya banyak cara. Bagaimana kamu tahu? Takut? 1 juta. Aku tidak akan membocorkan rahasia ini. Kalau tidak, aku akan memberitahu semua orang. Kalau kamu hamil sebelum menikah. Jangan bilang siapa-siapa. Ada apa? Bodoh. Tidak apa-apa, Pak Lu. Aku dan ibuku sedang urusan keluarga. Soal 1 juta itu. Aku yang bayarkan untuk Shen Xiangyi. Benarkah? Kenapa, Pak Lu? Apa kamu tahu isi kertas itu? Aku tidak tahu, tapi melihat reaksimu. Sepertinya kamu tidak ingin orang lain tahu. Kalau begitu, biar aku yang bayar ini untukmu.
bank ini bisa mencairkannya, ya? Hehehe, ini untukmu. Terima kasih. Ini dikembalikan ke pemiliknya. Kamu tidak mau lihat? Ini barangmu, kenapa aku harus lihat? Terima kasih, Pak Lu. Harta apa yang bikin kamu tegang begitu? Laporan nilai 0. Pak Lu, ya? Kamu sama Xiangi kami. Istimewa banget, ya? Aku kasih tahu, mas kawin Xiangi kami. Murah kok. Lihat kamu kaya, gimana kalau 8 juta? Tahu ID? Berani kamu panggil nama lengkapku? Ya, aku berani. Tidak hanya memanggil nama lengkapmu. Aku juga mau tanya, kenapa? Kamu memakai nama ID, padahal kamu sendiri juga korban diskriminasi gender, tapi masih menyiksa anakmu sendiri? Wenke, kamu. Pak Lu, tolong antar Nyonya Tahu ID ini ke kantor polisi, laporkan dia terlibat perdagangan manusia dan pemerasan. Aku tidak mau pergi. Shen Xiangi, sudah jam berapa? Masih belum masuk kerja? Pak Lu, aku sudah masuk kerja. Lalu kenapa tidak menemuiku? Aku tadi mau menemuimu. Tapi Mbak Amanda tiba-tiba menyuruhku dinas luar. Dinas luar? Kamu sekarang di mana? Mobil ini Amanda yang kasih? Bau apa ini? Tidak enak banget. Pak Lu, kamu masih mau pergi? Jangan banyak omong, nyetir. Aku kurang bisa nyetir mobil manual. Ah, Lu Zong, sebenarnya kamu nggak perlu nemenin aku. Aku bisa handle klien sendiri. terus bisa handle mobil manual nggak? Ada kantong plastik di mobil? Aku agak mabok. Tahan dulu ya, sebentar lagi aku pinggirkan. Di dalam mobil nggak bau banget. Nggak bisa, aku nggak tahan lagi. Minum air dulu. Makasih. Mak perlu dirawat. Nanti pulang, aku carikan dokter tradisional buat kamu. Kakak, butuh tisu? Makasih. Om, total 2000. Oh. Kenapa dia dipanggil kakak? Aku dipanggil om? Makasih, Om. Segitu tuanya aku. Sekretaris Shen, suka banget sama anak kecil ya? Suka dong, bayi manusia kan lucu banget. Lu Zong suka anak kecil nggak? Anak kecil itu investasi paling gak berguna di dunia. Puluhan tahun usaha, bisa aja nggak ada hasilnya. Nggak ada orang tua yang nganggap punya anak itu investasi. Terus buat apa punya anak? Kalau kamu punya anak nakal. Nggak kesel? Jadi Lu Zong nggak mau punya anak seumur hidup? Kurang lebih begitu. Jangan ngomong terlalu pasti, siapa tahu. Kamu nggak sengaja ninggalin benih di suatu tempat. Suatu hari ada yang bawa anakmu dateng. Nggak mungkin banget itu terjadi. Kalaupun ada, keluarga lu nggak akan pernah mengakui. Anak haram tanpa status. Sekretaris Shen, marah sama aku ya? Kebanyakan mikir Lu Zong, aku berani marah sama kamu? Kamu kan sumber penghidupanku. Lu Zong, lampu merah. Lu Huai Chuan, kamu gila ya?
Meskipun aku ngeyel, kamu nggak perlu ajak aku. Mati bareng. Remnya nggak berfungsi. Apa? Kita nggak bakal mati di sini kan? Tenang, ada aku. Nggak akan ada apa-apa. Lu Huai Chuan, aku hamil anak kamu. Om. Om. Halo 120, di sini Jalan Lining. Ada kecelakaan, tabrakan, cepat datang. Dokter, bagaimana keadaannya? Keadaannya tidak terlalu baik, kamu harus siap mental. Pak Lu, rapat grup Yang Sheng. Kak Manda. Pak Lu kecelakaan. Dokter, dia kenapa? Kami sudah berusaha maksimal, mohon bersabar. Paman, bangun paman. Aku janji tidak akan membuatmu marah lagi, bangunlah ya. Aku harus bagaimana tanpamu, paman. Pak Lu. Kamu baik-baik saja. Berkatmu, belum mati. Itu. Ayah. Kenapa kau pergi begitu saja? Ayah. Syukurlah tidak mati. Hah? Kenapa? Tadi aku dengar kau memanggilku paman. Panggilan ini hanya pernah kudengar dari seorang siswi yang kubantu. Kamu sudah sepuh. Kalau tidak kupanggil paman, mau kupanggil kakak? Tadi Sekretaris Shen menangis begitu sedih. Apa karena aku sangat penting di hatimu? Tentu saja. Coba ceritakan. Lihat. Kita berdua dinas bersama. Aku pulang dengan selamat. Tapi kamu kecelakaan, apakah grup Lu akan membiarkanku? Bisakah aku tetap bekerja di kota Jing? Hanya ini? Lalu? Pak Lu, kita hanya hubungan atasan bawahan. Pak Lu, kenapa tiba-tiba belok? Menggunakan sisi pengemudi untuk menabrak pohon? Tidak memikirkan banyak. Keras di mulut, lembut di hati. Kalau begitu istirahatlah, aku akan belikanmu baju. Kamu datang? Kebetulan kamu membantuku menyelesaikan masalah besar. Aku belum berterima kasih padamu, Nyonya. Shen Xiangyi tidak mati? Apa? Bahkan anak dalam kandungannya juga selamat? Benarkah? Tak disangka, dia dan anak haram itu sama-sama beruntung. Sudahlah, cara keras tidak berhasil.
hanya bisa menggunakan cara halus. Shen Xiangyi. Aduh, Siang-siang. Xiangyi, kamu baik-baik saja? Aku dengar dari Jianyan, kamu mengalami kecelakaan. Aku segera datang. Siang-siang, kamu tidak marah padaku lagi? Shen Xiangyi, kamu anggap aku seperti apa? Aduh, hati-hati. Sejak kamu keracunan gas tahun itu, aku rela mengorbankan nyawa untuk menyelamatkanmu. Kamu adalah sahabat terbaikku. Sekarang kamu kecelakaan, masak aku masih marah. Aku masih manusia nggak sih? Siang-siang, kamu ingat. Tambahin aku lagi di chat. Tenang aja. Kamu dan bayi baik-baik saja? Kok kamu tahu? Jangan tanya bagaimana aku tahu. Yang penting, apakah kamu sudah memberitahu? Ayah si bayi. Apa? Kamu sudah bilang? Iya, tapi sepertinya dia belum sempat dengar. Terus sekarang kamu mau bagaimana? Xiangyi, kamu masih sangat muda. Kamu harus mikirin diri sendiri. Hamil di luar nikah, bawa anak. Nanti gimana mau menikah? Mending dengerin aku, gugurin aja. Siang-siang, aku tahu kamu berniat baik. Tapi, sebenarnya, yang penting aku bisa pertahankan bayi ini. Nikah atau enggak, aku enggak peduli. Kamu harus mikirin diri sendiri. Perutmu membesar, kerja gimana? Kuliah gimana? Nanti kalau bayi sudah lahir, siapa yang jaga? Belum lagi biaya sekolah, biaya hidup, pengeluaran sehari-hari. Semuanya jadi masalah. Sebenarnya aku juga sudah mikirin itu. Tapi aku kerja sendiri, hemat-hemat, pasti cukup untuk menghidupi anak. Nggak masalah kok. Siang-siang, dengerin aku soal ini. Aku sudah mantap, aku pasti akan melahirkan bayi ini. Ya sudah, kalau nanti butuh bantuan. Bilang aja padaku. Lagi pula, aku kan ibu baptis si bayi. Makasih siang-siang, aku tahu. Kamu yang paling baik padaku. Ngomong-ngomong, kamu gimana sama pacarmu? Kita baik-baik aja. Nanti kalau ada waktu, akan kuatur kalian ketemu. Dia lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Oke, aku lega dengar itu. Ngomong-ngomong, aku harus ngantar makanan buat bosku dulu. Aku pergi dulu ya. Iya, sana. Dadah. Ayo Pak Lu, makan. Ini bisa dimakan? Coba aja. Enak banget. Gimana? Enak kan? Menurutku, orang kaya kayak kamu belum pernah makan. Di warung tenda kayak gini kan? Kasihan banget. Di dekat rumahku ada warung tenda yang enak banget. Aku sering ke sana sama Jianian. Kamu ngapain? Kenyang. Udah kenyang? Ya udah aku yang makan. Mubazir itu dosa. Sekretaris Shen makannya banyak banget ya. Itu karena kamu belum pernah kelaparan. Aku dari keluarga miskin. Waktu kecil, buat nambah penghasilan, kerjaan kotor dan berat apa aja aku lakuin. Dulu buat ngirit, aku pernah berbagi satu roti kukus sama Jianian. Itu karena pacarmu gak bisa. Sampai kamu menderita. Pacar? Siapa? Jianian dong. Emangnya siapa lagi? Dia kan bukan adik kandungmu. Ngapain ketawa? Pak Lu, imajinasimu terlalu berlebihan deh. Aku aja belum pernah pacaran. Lu Huai Cuan. Jangan mati. Lu Huai Cuan.
Makasih, Pak Lu. Pak Lu, aku ke toilet dulu. Lu Huaichuan, kamu kenapa sih? Jangan-jangan, kamu beneran suka sama dia? Shen Xiangyi, kamu ngapain? Sadarlah. Dia udah punya pacar. Ini baju yang kamu pilih? Iya, kan lagi darurat. Pak Lu, maklumin aja deh. Beli di mana? Di warung kecil depan rumah sakit tadi. Kamu tidak suka ya? Kalau tidak suka, aku bisa tukar kok. Siapa bilang aku tidak suka? Oh, iya. Sudah ditukar. Lumayan bagus, sangat sederhana. Kak Lu, kamu baik-baik saja? Tidak, tadi kan baik-baik saja. Kok bisa kecelakaan? Lengkap semua? Tidak apa-apa. Nona Shen, kamu baik-baik saja? Aku juga lengkap semua. Selama aku ada, dia tidak akan kenapa-kenapa. Bukan, Sekretaris Shen, HP kamu ini sudah hancur begini. Aku ganti yang baru untukmu ya. Beneran atau enggak? Tentu saja beneran. Gak usah kami yang kasih, ini kan benefit tahunan perusahaan kami. Satu orang dapat satu iPhone. Beneran? Direktur Lu, perusahaan kita kan punya lebih dari 1000 karyawan. Gak usah kamu urus. Ayo pergi. Enggak, perlu segitunya? Kamu ngeluarin modal besar banget. Shen Xiangyi, kopi yang direktur Lu minta, kok belum diseduh? Sebentar lagi. Maaf, Direktur Lu. Oh, ternyata Sekretaris Shen ya. Aduh, aku siang ini masih harus ketemu klien nih. Kamu harus ganti rugi. Ganti, pasti ganti. Kalau gitu ayo pergi. Kemana? Aku masih ada kerjaan nih. Ayahmu juga gak ngurusin kamu. Setiap hari gak ada kerjaan, perusahaan sendiri gak diurus. Terus kesini mulu. Kak Lu, gimana bajuku ini? Kasih penilaian dong. Sangat jelek. Ini kan hadiah dari Nona Shen. Kenapa dia ngasih kamu baju? Tentu karena hubungan kita baik, dia ngasih hadiah. Iri nggak? Kekanak-kanakan. Jangan iri deh, kamu pasti sangat iri. Jangan lihat bajumu ini. Aku kasih tahu. Semahal apapun, nggak akan lebih berharga dari persahabatan Nona Shen. Gimana penampilanku? Lumayan lah. Hadiah dari Sekretaris Shen. Serius? Punyamu harganya berapa? Punyaku 75. Punyaku 100.000. Kekanak-kanakan. Hati-hati di jalan. Jangan datang lagi kalau nggak ada keperluan. Sekretaris Shen ini memang hebat. Sudah dekat dengan bos Lu, berani juga mendekati tuannya. Padahal lihat penampilannya sehari-hari. Sangat polos, ternyata di belakang layar seperti ini. Bos Lu. Aku gajikan kalian bukan untuk bergosip di belakang orang. Kalau sampai aku dengar lagi kalian membicarakan Sekretaris Shen, langsung keluar dari perusahaan. Dengar nggak? Maaf bos Lu, kami salah. Cepat pergi.
Bos Lu, ada yang bisa saya bantu? Ikut aku. Ayo, jelaskan. Ini bagaimana? Kamu mengintip barangku? Kalau aku tidak melihat hari ini, apa kamu gak berniat memberitahuku sama sekali? Kenapa aku harus memberitahumu? Aku ayah dari anak itu, aku punya tanggung jawab dan kewajiban. Tahu, Siapa bilang itu anakmu? kalau bukan aku, siapa lagi? Itu anak Yao Chen Hao. Ngaco apa kamu? Bukan dia. Kalau begitu anak Shen Jianian. Imajinasi Bos Lu benar-benar di luar jangkauanku. Berarti masih ada orang lain? Bos Lu, ini privasi pribadiku sebagai karyawan. Anda tidak berhak menanyakan. Gaya sekretaris Shen memang mengesankan. Hamil sebelum menikah, sampai ayah kandung. Anaknya sendiri pun tidak tahu. Apa katamu? Bukan? Kamu memang seperti yang mereka bilang. Luarnya polos, dalamnya bejat. Kehidupan pribadiku tidak perlu Bos Lu urusi. Justru Bos Lu, sebaiknya urusi dirimu sendiri dulu. Serakah, di rumah sudah punya istri. Masih juga merayu aku di kantor. Raja Laut saja nggak seberani kamu. Kamu tahu nggak kamu ngomong apa? Tentu saja aku tahu aku ngomong apa. Udah, nggak kerja lagi. Aku udah resign. Siapa yang mau kerja di tempat brengsek ini? Silakan. Halo, Bu. Aku ada kabar baik buat kamu. Kabar baik apa? Shen Xiangyi udah resign. Beneran? Iya, dengar-dengar dia akhir-akhir ini. Nggak cuma deketin Pak Lu, tapi juga merangkul yang Master Yo. Tahu-tahu hamil, bapaknya siapa aja nggak jelas. Anak haram siapa sih? Nah, barusan dia bertengkar sama bos. Lalu resign dan kabur. Kamu bilang apa? Max said kamu. Pak Lu tahu dia hamil? Ayah. Tidak, anak ini tidak boleh tinggal. Dasar menyebalkan. Aku hidup berantakan. Aku bertahun-tahun ini cuma punya dia satu pria. Bikin emosi banget. Sayang. Maaf ya, sayang. Mama tadi emosi sampai resign dari kerjaan. Tapi tenang aja, Mama akan secepatnya cari kerjaan baru buat menghidupi kamu. Siapa? Xiangyi, ini aku. Siang-siang, kok ada waktu datang? Xiangyi, kamu di rumah ternyata. Aku nelpon berkali-kali, kok nggak diangkat? Maaf, aku nggak lihat. Aku beliin kamu banyak suplemen kesehatan buat ibu hamil. Semuanya yang paling mahal. Siang-siang. Kenapa, Xiangyi? Ada apa? Cerita sama aku. Masuk dulu. Aku kehilangan kerjaan. Kok bisa? Kan sebelumnya kamu selalu baik-baik aja? Aku hari ini bertengkar sama bos, terus resign. Nanti, aku mungkin bahkan nggak bisa menghidupi bayi. Aku kira apa? Ini kan masih ada. Aku sama Janyan. Kita bertiga menghidupi satu bayi. Masih susah apa? Ngomong-ngomong, lihat ini. Ini vitamin impor kelas tinggi yang khusus aku beli buat kamu. Bagus banget buat ibu hamil. Coba makan satu. Nggak usah, aku sekarang mana ada mood makan ini. Justru lagi nggak mood, harus makin hati-hati. Kamu hari ini marah-marah. Nggak baik buat bayi. Iya juga sih. Makasih ya, siang-siang. Mengkhianati cintaku,
membebani hati dengan dosa. Bukan begitu, Lu. Di dunia ini masih banyak wanita lain. Kenapa kau harus memaksakan diri pada satu bunga? Siapa bilang aku mencintainya? Aku belum bilang siapa. Kok kau sudah buru-buru? Kalau kau tidak mencintai Sekretaris Shen, lebih baik serahkan padaku. Mimpi. Pergi sana. Lihat dirimu, buru-buru amat. Kau sendiri tidak mengejar, tapi juga melarang aku mengejar. Sudahlah, tidak usah menggoda kamu lagi. Dari pengalamanku yang sudah mengenal banyak wanita, Sekretaris Shen ini tidak terlihat seperti wanita dengan perilaku buruk. Aku sudah lihat hasil USG, dan dia juga mengakuinya. Masih mau membela diri apa lagi? Bahkan jika mundur selangkah, ini hanya soal hamil. Apa masalahnya? Ini tidak masalah. Ada masalah apa? Bagaimana mungkin anak itu bukan milikku? Apa katamu? Aduh, benar-benar orang yang sulit bicara. Sepertinya aku harus membantumu. Sudahlah, Lu. Ini bukan masalah besar. Xiangyi, kamu kenapa? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit? Tidak usah. Mungkin hanya salah makan. Lagi pula aku sedang hamil, tidak cocok minum obat. Tapi kamu tidak bisa menahan sakit begitu saja, tidak tahu. Siapa bajingan itu, begitu tidak bertanggung jawab? Bosku, Apa? Ayah anak itu adalah bosmu? jangan emosi, Jianian. Bukankah sudah kukatakan, itu hanya kecelakaan. Dan aku belum memberitahumu, dia bukan hanya bosku. Tapi juga paman yang selalu membantuku. Berarti impianmu terkabul. Tapi aku sudah mengundurkan diri, aku tidak akan memberitahunya. Aku punya anak dengannya. Kenapa? Apa dia tidak mau bertanggung jawab? Dia punya pacar, aku dan dia tidak mungkin. Wong Mei. Apa maksudnya ini? Mungkin dia merasa terlalu impulsif pagi tadi, ingin berbicara lagi denganmu. Tapi aku sudah mengundurkan diri, masih ada apa lagi yang perlu dibicarakan? Yang berakhir hanyalah hubungan kerja, tapi dia tetap. Ayah anakmu, lagi pula kamu sudah menyukainya bertahun-tahun hanya lewat surat. Kalian berdua. Apa yang akan terjadi terakhir? Kamu tidak ingin berbicara dengannya? Ayo, aku temani kamu ke sana. Hei, asisten Qi, kenapa Tuan Lu belum kembali? Ini, Nona Shen, Tuan Lu sedang tidak mood. Dia mabuk. Dia di mana? Cepat kirimkan alamatnya kepadaku. Ini. Aku suruh kamu kirim, kamu dengar tidak? Sekretaris Shen, kenapa kamu di sini? Asisten Qi, apakah Tuan Lu ada di dalam? Ada di dalam. Kalau begitu aku masuk. Xiangyi, Siang-siang, kenapa kamu di sini? Jangan bilang padaku. Pacar Tuan Lu adalah kamu. aku, Jadi benar, Xiangyi, maaf. Kamu pulang dulu, ya? Nanti aku jelaskan kepadamu. tidak bisa. Hari ini aku harus menjelaskan semuanya kepadanya. Shen Xiangyi, aku tahu kamu suka Lu Huaichuan. Tapi kan kita berdua yang duluan dekat. Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Ini tidak normal? Aku sudah lama bekerja di kota. Pasti ada kesempatan untuk kenal, kan? Tapi kamu selalu menyembunyikannya dariku. Kamu selalu tahu dia adalah paman yang membantuku. Benar, kan? Xiangyi, kamu tidak mengerti. Aku tidak memberitahumu karena aku tahu. Kamu suka Lu Huaichuan. Aku takut kamu sedih kalau tahu. Xiangyi, aku mohon. Jangan rebut Lu Huaichuan dariku. Ja? Tapi aku... Xiangyi, bukankah kamu paling peduli? Membalas budi? Kamu lupa dulu kamu keracunan gas. Aku yang nekat masuk menyelamatkanmu. Xiangyi,
Sejak kecil, aku selalu tidak sebaik kamu. Kali ini bisakah kamu? Jangan rebut dariku, ya? Siang-siang, aku tidak masuk. Kamu saja yang pergi. Xiangyi. Kamu akan mendoakan aku dan Huai Chuan, kan? Tentu saja. Semoga kamu bahagia. Shen Xiangyi. Kenapa kamu di sini? Huai Chuan, aku dengar kamu minum banyak alkohol. Aku khawatir, jadi aku buru-buru datang. Xiangyi kenapa? Nak, Xiangyi, nak, siapkan mobil. Ja. Xiangyi, maafkan aku. Aku seharusnya tidak marah-marah denganmu. Yao Chenhao benar, mencintai seseorang. Tidak akan mempedulikan masa lalunya. Aku tidak peduli anak siapa yang kamu kandung. Aku hanya berharap kamu berdua sehat-sehat saja. Setelah anak itu lahir, aku pasti akan menganggapnya sebagai anakku sendiri. Ngebut sedikit. Ja. Xiangyi, tahan. Dokter, Cepat-cepat, taruh di mobil. cepat selamatkan. Pak Lu tenang saja, Sekretaris Yen pasti baik-baik saja. Dokter, bagaimana? Apakah anaknya selamat? Kamu siapa dia? Pacar bos. Sebenarnya hubungan apa? Pacar bos. Dokter, ini tidak penting. Orangnya bagaimana? Tidak hamil, hanya haid normal saja. Hah? halo, Kak Amanda. Shen Xiangyi, kamu ngapain sih? Proposalmu, anjing yang ngetik ya? Tidak mungkin, proposal itu sudah aku periksa. Berkali-kali, tidak mungkin ada masalah. Jadi kamu bilang aku memfitnahmu? Aku tidak bermaksud begitu. Maaf Kak Amanda, tunggu sebentar. Aku lihat dulu. Kamu Shen Xiangyi? Oh, ayah. Ayo pergi. Aku sama sekali tidak hamil. Benar, tapi kamu baru-baru ini minum obat pengencer darah ya? Haid normal juga tidak akan keluar darah sebanyak itu sampai pingsan. Tidak, aku selalu merasa aku hamil. Jadi aku sangat berhati-hati, baru-baru ini aku minum vitamin untuk kehamilan. Vitamin, merek apa? Aku bawa. Ini dia, Ini bukan vitamin, ini obat aborsi. Apa? obat aborsi. Tidak mungkin, ini siang-siang yang kasih ke aku. Siang-siang? Siang-siang siapa? Kenapa dia kasih kamu obat aborsi? Aku mana tahu. Kenapa kamu nggak tanya pacarmu sendiri? Aku. Apa maksudmu? Shen Xiangyi itu pekarnya? Dasar bajingan. Lu Huai Chuan, kamu benar-benar brengsek. Kamu anggap Xiangyi apa? Kamu sudah punya pacar, masih main-main dengan Xiangyi. Kamu ngomong apa sih? Kalian nggak malu? Ini rumah sakit. Aku kasih muka buat Shen Xiangyi. Hah, siapa yang enggak? Jadi, Shen Xiangyi pikir, aku dan Lu Huai Chuan ada apa? Makanya, dia kasih aku obat aborsi? Kamu hamil? Bukan anakku? Ngapain dia? Kasih kamu obat aborsi? Kamu ngomong apa sih? Sudah, Jianian. Aku nggak mau lihat dia, suruh dia pergi. Pergi, jangan pernah muncul lagi. Di depan Shen Xiangyi. Kalian sebenarnya sembunyikan apa dariku? Shen Xiangyi, jujur saja. Anak itu sebenarnya bagaimana? Xiangyi dari kecil. Enggak pernah pacaran, cuma kamu satu-satunya pria. Kalau bukan anakmu, siapa lagi? Anakku. Shen Xiangyi, kamu bilang, bukan anakku? Sekarang ngomong gini, buat apa lagi?
Dia sudah punya pacar, kamu pulang saja cari. Shen Xiang itu. Aku nggak suka dia sama sekali. Nggak suka tapi tinggal serumah? Dia cuma murid yang kubantu. Beberapa bulan lalu dia kirim surat bilang mau kerja di kota. Awalnya aku mau cariin rumah buat dia tinggal. Dia bersikeras tidak punya keluarga di kota, memohon padaku untuk mengizinkannya tinggal. Lu Huaichuan, aku dan dia. Meski berasal dari desa yang sama, tapi nama kami sama bunyinya beda tulisannya. Sebelum menjemput orang, tidak kamu periksa dulu? Kalau begitu, kamulah murid yang kubantu? Memangnya kenapa? Setelah menerima surat itu, aku langsung mengirim Ki. Asisten khusus Ki. Pak Lu, aku salah. Sudahlah, sekarang memperdebatkan siapa yang salah. Sudah tidak ada artinya lagi. Aku hanya heran, siang-siang. Kenapa dia berpura-pura menjadi aku? Bagaimana dia bisa berubah seperti ini? Padahal sebelumnya, dia pernah menyelamatkan nyawaku. Xiang Yi, sebenarnya ada satu hal yang selalu kusembunyikan darimu. Apa itu? Siang-siang, cepat buka jendelanya. Ada apa ini? Kakakku mandi pakai batu bara, tidak sengaja keracunan gas. Siang-siang, tolong aku satu hal ya. Nanti kalau kakakku sudah sadar, bilang saja kamu yang menyelamatkannya. Kenapa? Aku kan laki-laki, aku dan kakakku sudah besar. Aku takut dia malu. Baiklah. Dasar brengsek, kamu berani melihat tubuh telanjangnya. Sudah cukup, Lu Huaichuan. Kamu kekanak-kanakan sekali. Terima kasih, Jian Yan. Dalam situasi hidup dan mati, yang penting selamat, aku tidak akan mempermasalahkannya. Jadi, siang-siang. Sama sekali tidak menyelamatkanku. Selama ini, dia hanya menggunakan status sebagai penyelamat. Untuk memanfaatkanku. Maafkan aku, Xiang Yi. Tidak apa-apa. Hanya saja, satu-satunya sahabatku sudah hilang. Tidak apa-apa, kan masih ada aku. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu. Hanya saja, aku merasa. Yang dia lakukan tidak hanya itu saja. Maksudmu? Kamu masih ingat kecelakaan di kota sebelah? Ingat, remnya blong. Jangan-jangan itu ulahnya? Tidak mungkin, dia kan bukan karyawan perusahaan kita. Bagaimana dia bisa tahu kita akan ke kota sebelah, apalagi? Dia juga harus tahu persis mobil mana yang akan kugunakan. Ada orang dalam. Tapi meski begitu, kita tidak punya bukti. Tenang saja Xiang Yi, kamu istirahat yang cukup. Sisanya, serahkan padaku. Apa yang akan kamu lakukan? Dia ingin mencelakaimu. Aku ingin nyawanya. Untuk apa repot-repot dengan orang seperti ini? Hanya akan mengotori tanganmu. Aku punya satu ide. Untuk memasukkannya ke penjara. Tapi aku butuh bantuanmu untuk memainkan beberapa peran. Direktur Lulu, Kamu mau kabur? apapun yang ingin kamu tanyakan, aku tidak bisa berkomentar. Kalian dari desa yang sama. Kenapa tidak memberitahuku? Bahkan anak di dalam perutnya, anak orang lain. Kamu juga tidak memberitahuku. Apa? Anak dalam perut Shen Xiangyi. Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu seharusnya paling tahu sifat aslinya. Bagaimana bisa kamu membiarkannya menipuku selama ini? Tuan Lu, aku pikir kamu menyukai Shen Xiangyi. Jadi tidak berani memberitahumu. Dulu, aku memang punya perasaan padanya, tapi wanita ini. Dia menggodaiku sambil menggoda saudaraku. Sangat menjijikan. Anak dalam perutnya juga tidak tahu siapa ayahnya. Tidak sepertimu, bersih dan mengerti. Huaichuan, Siang-siang, dulu aku mengabaikanmu. Mari kita mulai lagi, ya? Jah, Karena sudah memutuskan untuk menikah ke keluarga Lu. Setidaknya harus paham sedikit tentang urusan perusahaan. Besok aku akan minta asisten di perusahaan. Mengatur posisi untukmu, kamu belajar dengan baik. Bagaimana? menikah ke keluarga Lu. Aku mau. Aku masih ada urusan, kamu istirahat yang cukup. Besok aku akan meminta asisten Ki menjemputmu. Baik. Shen Xiangyi, akhirnya jatuh ke tanganku juga. Dengar kabar?
hari ini ada karyawan baru, calon istri direktur. Benarkah? Tapi direktur Lu, bukannya suka sama siapa itu? Kamu tidak tahu? Jia, sudah lama dibuang oleh direktur Lu. Ngapain lihat-lihat? Jangan lihat dia terlihat polos, sebenarnya di usia muda. Sudah hamil, bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Dengar, seperti ini. Masih mau menggoda Pak Lu? Apa dia tidak tahu malu? Tidak seperti kita. Shan Biangyi, kamu masih berani datang kerja? Kakak Amanda, aku belum menyerahkan surat pengunduran diri. Kenapa aku tidak boleh datang? Kamu tahu tidak, hari ini calon istri direktur datang kerja. Coba tebak, bagaimana dia akan menyikapi si perusak rumah tangga sepertimu? Kakak Amanda, urusanku sebagai perusak rumah tangga tidak perlu. Si penjilat seperti kamu yang repot. Kamu, Shan Biangyi. Nyonya, mau minum kopi? Aku akan buatkan. Tidak usah. Shen Xiangyi, kamu yang buatkan untukku. Aku. Diam saja apa? Kalau sampai membuat Nyonya direktur marah, kamu yang susah. Baik, Nyonya. Apa-apaan kamu gila? Shen Xiangyi, kamu mau membunuhku dengan air panas? Beberapa hari tidak bertemu, lidahmu jadi lebih manja ya. Shen Xiangyi, kamu tahu siapa dia kan? Berani sekali membantah. Aku tentu tahu siapa dia. Tidak hanya tahu, aku juga sangat mengenalnya. Bicara besar lagi. Amanda, kamu sibuk dulu saja. Ja? Shen Xiangyi, kamu pasti sangat terkejutkan. Orang seperti aku bisa kerja di sini. Sayang sekali. Ini semua diatur khusus oleh Huai Chuan. Dia berharap aku bisa datang ke perusahaan, mengenal bisnisnya, dan nanti bisa menjadi pendampingnya yang baik. Selamat ya, keinginanmu terkabul. Aku tahu, aku akan menjadi Nyonya Lu. Memiliki kemewahan yang tidak akan pernah bisa kamu raih seumur hidupmu. Wajar jika kamu merasa iri. Tapi aku tetap ingin menasihatimu, jangan berhayal. Dari kecil kamu tidak pernah lebih baik dariku, dan seterusnya. Kamu tertawa apa? Aku tertawa karena kamu hanya bisa memungut sampah. Pria yang tidak aku inginkan, malah kamu yang berebut. Tapi tidak apa. Sisa hidupmu tidak akan bisa lepas dari bayanganku. Kamu pintar bicara, aku tidak bisa melawan. Tapi lihat baik-baik, perbedaan status antara aku dan kamu sekarang. Gempa. Sekretaris Shen, Pak Lu, ikut aku ke kantor. kamu bangunkan aku untuk apa? Aku masih harus menghadapi. Shen Xiangyi itu berapa lama lagi? Orang dalam belum ketemu, sabar dulu. Aku sih gak masalah, yang penting kamu. Aku sedih lihat kamu diperlakukan seperti itu. Nggak kok. Semakin mereka sombong sekarang, semakin jatuh nanti. Aku senang. Pak Shen, ada penemuan baru akhir-akhir ini? Xiao Lu, aku harus mengkritik kamu nih. Kamu nggak lihat? Amanda dan Shen Xiangyi, dekat banget. Aku curiga dia dalangnya. Setelah konferensi itu, dia memang dendam sama kamu. Aku curiga, teh waktu itu juga ulah Shen Xiangyi. Dia pasti mau mempermalukanku di atas panggung. Amanda salah paham, pikir aku mau merebut posisi dan mengusirku dari perusahaan. Masuk akal. Lalu Pak Shen mau ngapain? Aku harus mikir matang-matang. Aku akan kasih mereka kejutan. Baiklah, kamu mikir pelan-pelan. Nanti malam aku datang. Om, aku rasa kita sekarang agak nggak benar.
Apa yang gak benar? Kan bukan pertama kali. Tetap nggak boleh. Lu Huai Chuan, aku peringatkan kamu. Tanpa izinku, kamu nggak boleh macam-macam. Kamu ngomong apa sih? Apa ini? Hadiah buat kamu. Isi kepalamu. Isi sampah kuning apa sih? Lalu tadi ngomong apa? Pertama kali, Aku kan pernah kasih kamu tas sebelumnya. ini terlalu mahal, aku nggak bisa terima. Lagi-lagi. Di hatiku, kamu layak dapat yang terbaik. Siang Yi. Mau jadi pacarku? Hem. Cantik nggak? Cantik banget. Sekarang juga nelpon. Lu Huai Chuan, kamu jualan grosir ya? Bukan? Siang Yi dengar dulu penjelasanku. Huai Chuan, ini buat aku? Kok kamu pulang lebih awal? Huai Chuan, kamu baik banget sama aku. Huai Chuan, Mana ada yang belum dikasih hadiah, udah langsung merebut. Aku nggak mau calon istri lu sepertimu memalukan. maaf, Huai Chuan, kalau gitu, aku tunggu kamu yang kasih. Ngapain ketawa? Cepetan beli. Yang persis sama. Siap. Kalau yang ini, Dari grosir kecil Yiwu, 20 yuan satu. ini keren banget. Bisa ngecoh. Palsu ya tetap palsu. Nggak bakal jadi asli. Naonya. Wah, kalung 2 juta ini. Sangat cocok dengan aura nyonya, kan? Ekspresimu tuh gimana sih? Nggak apa-apa, Nyonya. Tadi ada lalat. Terbang di sampingku. Shen Xiangyi, kamu ternyata suka pamer ya? Huai Chuan baru beliin aku kalung. Kamu malah bikin yang palsu. Dari mana kamu tahu punyaku pasti palsu? Masa sih? Kalung ini kan dari Pak Lu? Untuk calon istri Lu, cuma 1 di dunia. Kalau punya nyonya nggak asli, punyamu yang asli? Siapa yang tahu? Kamu ngapain? Palsu pun nggak boleh dipakai. Nggak pantas. Shen Xiangyi, like kamu kena betulnya. Aku seneng banget. Ada apa? Nangis? Shen Xiangyi merusak kalungku. Dihancurkan. Santai aja, kan cuma kalung. Beli lagi aja. Aku udah punya rencana. Hah? Ide kamu emang banyak. Pak Lu, Anda memanggil saya? Kamu dipecat. Kenapa? Kamu menghina istri direktur, jadi dipecat. Nggak mungkin. Aku kan akrab sama istri direktur. Dia nggak mungkin memecatku. Ambil gaji di bagian HRD. Shen Xiangyi, Kak Manda, kamu manggil aku? kamu ngapain sih? Baju aku rusak. Jual kamu aja gak bakal nutup. Mau buang jembatan setelah lewat ya? Buang jembatan apa? Nako loh. Gue ngaco? Bos lu udah pecat gue, tahu gak? Apa? Biasa aja kok, dia kenapa pecat kamu? Pura-pura bigo aja. Dulu kan kamu yang nyari gue, buat lawanin sekretaris Shen. Suruh gue utak-atik rem mobilnya, mau nabrakin dia sampai tewas. Sekarang tujuanmu udah tercapai, mau buang gue begitu aja ya? Edan kali loh. Ngomong ngalor ngidul apaan sih? Kamu gak mau ngaku juga gak apa-apa. Semua bukti ada di tangan gue. Jangan mimpi mau buang jembatan setelah lewat. Amanda jangan marah dulu soal ini. Pasti ada salah paham, tunggu gue temui bos lu.
Tanya dulu biar jelas, nanti gue kasih jawabannya, oke? Silakan deh, kalau gue dipecat, urusanmu. Juga jangan harap bisa ditutup-tutupi. Coba bilang, di dunia ini masih ada nggak ya orang secerdas aku? Mana ada yang lebih pintar dari kamu? Bukti udah dapet? Tentu saja. Lihat sendiri. Pura-pura bigo aja. Dulu kan kamu yang nyari gue. Buat lawanin sekretaris Shen. Suruh gue utak-atik rem mobilnya, mau nabrakin dia sampai tewas. Sekarang tujuanmu udah tercapai. Amanda ini udah kerja 10 tahun di Lu Group. Ternyata jadi pengkhianat. Tampangnya baik tapi hatinya licik ya. Karena kita udah nemu buktinya, sekarang kita cepetan lapor polisi aja. Tunggu dulu. Xiangyi, menurutku cara kita kayak gini. Terlalu menguntungkan mereka kan? Kan mereka suka cari perhatian? Nanti gue kasih momen tak terlupakan seumur hidup. Hua Chuan, kamu pulang ya? Hua Chuan, aku dengar. Amanda dipecat hari ini. Kenapa? Mau minta ampunin dia? Amanda udah ikut kamu hampir 10 tahun. Kamu main pecat aja, takut karyawan. Lainnya pada komentar. Dia ngejauhin kamu, wajar aja gue pecat. Hah? Ngejauhin aku? Dia gak kasih kerjaan, juga gak ngasih kamu. Deketin karyawan lain, itu bukan ngejauhin apaan? Hua Chuan, kamu salah sangka. Amanda cuma khawatir aku kecapean. Jadi dia gak kasih kerjaan terlalu banyak. Lagi pula aku baru di perusahaan, belum kenal siapa-siapa. Kalau kamu memecatnya, aku tidak punya orang untuk diajak bicara. Sama sekali. Kamu ingin dia tetap di sini? Baik, terserah kamu. Hua Chuan. Oh ya, bulan depan ada acara tahunan perusahaan, aku ingin memanfaatkan kesempatan ini. Untuk mengumumkan bahwa kamu adalah tunanganku. Bagaimana menurutmu? Tunangan? Kamu serius? Iya, aku sudah menunggu kesempatan ini sejak lama. Hebat, Hua Chuan. Acara tahunan tinggal beberapa hari lagi, kamu harus mempersiapkan diri. Baik. Shen Xiangyi. Aku ingin kamu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana aku. Mirbat Segalamo. Nyonya, sudah sesuai perintah Anda. Kami telah mengundang banyak wartawan dan peralatan sudah siap. Tentu, begitu Tuanmu mengumumkan bahwa Anda adalah calon istri grup Lu, Anda pasti akan menjadi berita utama paling gemilang di kota ini hari ini. Ayo pergi. Anda pasti calon istri yang akan diumumkan Tuan Lu, ya? Anda sangat cantik. Terima kasih semuanya. Shen Xiangyi, kamu masih berani lebih tidak tahu malu lagi? Apa mata kalian semua buta? Yang mengundang kalian adalah aku, orang ini. Hanya tiruan, kenapa semua mengelilinginya? Ini calon istri Tuan Lu, sungguh tidak berkelas. Benar, selera Tuan Lu kok bisa turun drastis. Aku tidak menyangka kamu begitu tebal muka, berani datang ke sini. Ada apa, Nona Shen? Aku juga bagian dari perusahaan. Aku datang ke acara tahunan perusahaan. Ada masalah? Shen Xiangyi, jangan pura-pura bodoh. Hari ini adalah hari bahagia Nyonya. Kamu datang dengan pakaian seperti ini. Apa maksudmu? Belum jelas? Aku datang untuk mencuri perhatian. Tidak tahu malu. Siang-siang. Kamu mengundang banyak wartawan hanya untuk mempermalukan diri sendiri? Kamu, Tuan Lu datang. Shen Xiangyi, kamu bebas memakai apa saja. Tapi Hua Tuan tidak akan memperhatikanmu. Selamat datang di acara tahunan grup Lu. Hari ini ada urusan pribadi yang ingin kumumkan. Aku ingin memperkenalkan pacarku kepada semua. Shen Xiangyi, sehebat apapun kamu, tidak ada artinya. Yang akhirnya menikah dengan keluarga kaya bukan aku. Aku sangat menghargai kepercayaan dirimu. Dia adalah Shen Xiangyi. Xiangyi, kamu dan Pak Lu benar-benar bersama. Nyonya, apa maksudnya ini? Kenapa Shen Xiangyi ini? Aku mana tahu. Lu Huachuan, apa maksudmu? Bukannya hari ini kamu akan umumkan identitasku? Aku hampir lupa, hari ini memang akan kuumumkan tentangmu. Mengumumkan identitasmu sebagai pembunuh. Pembunuh? Bisa dilepas.
Awalnya kamu yang minta tolong padaku untuk melawan Sekretaris Shen. Menyuruhku merusak rem mobilnya, mencoba membunuhnya. Nona Shen, ini benar kan? Ini percobaan pembunuhan. Tadi kamu sangat sombong, bukan? Sekarang kenapa diam? Katakan ini tidak benar. Jangan rekam. Cepat hentikan. Bodyguard, bawa mereka berdua ke kantor polisi. Lepaskan aku. Nyonya, apa yang terjadi? Lepaskan aku. Shen Xiangyi, rupanya kalian berpura-pura menipuku. Baru sadar sekarang? Terlalu bodoh. Kamu menipuku dulu, menyakiti Xiangyi kemudian. Syukurlah dia tidak hamil, kalau tidak, kamu mati 100 kali pun tidak cukup menebusnya. Apa? Shen Xiangyi, kamu tidak hamil? Tidak mungkin. Kamu bohong. Aku melihat sendiri. Dia minum obat aborsi, pasti janinnya sudah gugur. Kenapa? Aku tidak sampai tewas bersama janinku. Kamu kecewa? Kamu sangat kecewa ya? Kamu harus bersyukur dia tidak hamil, kalau tidak, bukan penjara, tapi neraka yang akan kau masuki. Xiangyi, kita. Dari desa yang sama, kita saudara. Aku yang membawamu ke kota untuk bekerja. Kamu tidak tega. Aku masuk penjara, kan? Lepaskan dia. Xiangyi, aku tahu kamu yang paling baik padaku. Tolong bicara pada Pak Lu, minta dia melepaskanku. Kamu sahabatku, kita. Tumbuh besar bersama, ingat? Aku pernah menyelamatkan nyawamu. Kamu tidak akan tega, kan? Berani-beraninya kamu menyebut itu. Kamu sudah tahu ya? Sebenarnya Shen Jianyan yang menyuruhku tidak memberitahumu, menyalahkanku apa gunanya? Dia itu orang gila, dia suka sama kakaknya sendiri. Bertahun-tahun tidak berani mengaku, ya? Dia yang menyelamatkanmu, tapi dia menyuruhku menggantikannya. Aku bisa apa? Sudah di ujung maut masih juga keras kepala. Shen Xiangyi, apa salahku? Aku cuma gadis desa, keluargaku miskin. Aku masih harus menghidupi adik-adikku, aku cuma ingin hidupku sedikit lebih baik, apa salahku? Sejak kecil, kamu selalu yang terbaik, bahkan bisa dapat sponsor dari orang kaya. Aku? Nilai jelek, latar belakang jelek. Kamu sama sekali tidak mengertiku. Aku tentu mengerti kamu. Apa aku tidak punya adik? Apa keluargaku tidak miskin? Kamu selalu iri padaku, nilai dan pendidikan lebih baik darimu. Pekerjaan lebih bagus, tapi pernahkah kamu berpikir? Setelah kerja di ladang, berapa lama aku belajar? Untuk beli buku, berapa lama aku makan roti kering? Ingat? Waktu itu aku kasih buku catatan salah padamu. Tapi kamu malah jual ke tukang loak. Siang-siang. Garis start kita sama-sama jelek, tapi yang ketinggalan. Bukan aku, tapi kamu sendiri. Tidak begitu, kamu yang mengambil segalanya dariku. Mati sana, mati kamu. Xiangyi, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan buang waktu dengannya. Langsung bawa ke kantor polisi. Lepaskan aku. Tidak, Huai Chuan, itu semua bohong. Huai Chuan, jangan percaya omongannya. Kamu masih mencintaiku, kan? Kamu lupa, kalung yang kamu kasih, 2 juta. Aku hampir lupa, kamu merusak kalungku. 2 juta, jangan lupa bayar. Kalungmu yang ini, 20. Aku juga akan ganti. Palsu tetap palsu, seberapa licik pun. Tidak akan jadi asli. Terus, yang merusak rem, Amanda, bukan aku. Meski ditangkap, aku tidak akan kenapa-kenapa. Shen Xiangyi, kenapa kamu bisa begitu? Lalu waktu konferensi, yang menaruh obat di minuman Amanda. Kamu selalu mengira Shen Xiangyi melakukannya pengajaran. Sekarang aku bisa kasih tahu. Wanita ini yang sengaja melakukannya untuk kerja sama denganmu. Apa yang dikatakan Xiao Lu benar? Tidak, jangan dengar omongan mereka. Dasar perempuan licik, berani-beraninya kau meracuniku. Bawa mereka keluar. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Kebetulan hari ini semua hadir. Aku ingin meminta kalian menjadi saksi, Xiangyi. Akhirnya semuanya selesai. Maukah kau menikah denganku? Naik ke dengannya. Kapitalis brengsek, cuma tahu menindas karyawan. Segelas air saja tidak ditawarkan. Lu Huai Chuan. Ya. Sekretaris Shen yang terhormat, ada yang bisa saya bantu?
Aku mau teh lemon madu, 1 iris lemon. 2,3 gram madu, airnya 47 derajat. Sekretaris Shen, ini namanya balas dendam pribadi pakai fasilitas kantor. Ada masalah? Kau keberatan? Turunkan aku. Proposalku belum selesai. Kalau sobek, kau yang ganti. Aku ganti dengan beberapa miliar. Pikiranmu benar-benar kotor. Lihat, ini apa? Siapa yang sebenarnya berpikiran kotor? Ini Mulai sekarang kau adalah bosku.